Maria adalah putri duyung. Dia tinggal di bawah laut bersama ibunya Marina. Maria berusia 19 tahun dan usia Marina 2 kali lipatnya. Berapa usia Maria saat Marina berusia 99 tahun? 80, karena Maria 19 tahun lebih muda dari Marina. Maria lagi nongkrong di tempat favoritnya di laut. Kedua fakta berikut ini benar. Jika semua ikan mas duduk di semua kerang, satu ikan per satu kerang, berarti satu ikan mas nggak dapat kerang. Dan jika setiap dua ikan mas memutuskan untuk berbagi kerang, satu kerang bakalan nggak dapat ikan mas. Bisakah kamu menghitung jumlah kerang dan ikan mas yang ada? Ada 4 ikan mas dan 3 kerang. Maria suka sama Carlo, seorang manusia. Bisakah kamu menemukannya di antara 3 cowok ini? Cowok ini punya tato putri duyung di lengannya, tapi nggak membuktikan apapun. Cowok yang ini memakai kalung kerang, tapi mungkin dia cuma suka perhiasan. Tapi orang yang ketiga jelas Carlo. Dia memakai kaos yang menunjukkan dia suka menyelam. Maria menemui penyihir laut dan minta diubah menjadi manusia. Penyihir itu bilang, "Oke, tapi aku harus mengecek apa kamu layak menerimanya. Pecahkan teka-tekiku. Saat kamu punya 10, kamu punya 10. Ketika kamu punya 3, kamu punya 3. Dan saat kamu punya 1, kamu tak punya apa-apa. Apa yang kamu punya?" Bisakah kamu membantu Maria? Jawaban yang benar adalah pilihan. Maria sudah punya kaki dan berkencan dengan Carlo. Mereka makan malam di restoran tepi pantai. Tapi bisakah kamu menebak siapa yang harus membayar skuter ini? Maria, cuma jejak kakinya yang mengarah ke skuter ini. Jadi, dia datang naik skuter dan Carlo berjalan dari sisi lain. Carlo dan Maria terus berjalan di pantai dan melihat 4 orang ini bermain pasir. Tiba-tiba, Carlo panik dan kabur. Kenapa? Orang ini hantu, dia nggak punya bayangan. Carlo mengundang Maria ke pesta ulang tahun dan memperkenalkannya kepada sahabatnya, Bob, Elle, Otto, dan Hannah. Bisakah kamu menebak apa yang istimewa dari mereka? Semuanya punya nama palindrom. Keesokan harinya, Maria ada wawancara kerja. Dia tiba di gedung perkantoran dengan pintu besi. Pintu ini terkunci, tapi ada catatan di sebelah kunci kombinasinya. Isinya cuma 4 kata, bintang laut, mutiara, api, dan kura-kura. Bisakah kamu membantu Maria memecahkan kode ini? Semua objek dalam daftar ini bisa ditemukan di bawah laut kecuali api. Jadi kata sandinya adalah api. Saat wawancara kerja, sang manajer menunjukkan Maria 4 gelas identik dengan air dan objek berbeda di dalamnya. Dia memintanya untuk menemukan gelas yang berisi air paling banyak. Bisakah kamu membantunya? Sepertinya ketinggian airnya rata di semua gelas. Tapi apa yang terjadi kalau kita mengangkat bendanya? Gelas yang berisi benda terkecil akan punya air paling banyak. Jadi, Maria harus memilih gelas kedua. Maria dapat pekerjaan sebagai pelayan restoran. Di hari pertamanya, seorang klien kabur tanpa membayar. Manajer bilang, "Jangan khawatir, aku kenal dia. Dia punya 4 saudari perempuan dan mungkin bersembunyi di salah satu rumah mereka." Manajer itu bukan polisi, jadi dia nggak bisa sembarangan masuk rumah mereka. Jadi, dia melihat postingan Instagram terbaru mereka.
Bisakah kamu melihat siapa yang menyembunyikan si pencuri? Perhatikan foto kedua dan keempat lebih dekat. Kedua selfie ini memperlihatkan tangan laki-laki, tapi cuma cowok ini yang memakai cincin yang sama dengan si pencuri. Kena deh. Keesokan harinya, 6 orang teman merayakan ulang tahun mereka di restoran. Semuanya, kecuali Kyle dan Kitty, memesan jus cherry. Mereka meminumnya dan 5 menit kemudian mereka sakit. Maria menelepon dokter dan mereka menyimpulkan seseorang meracuni jus itu. Dia mencurigai Kyle dan Kitty. Jadi, dia cuma menanyakan satu pertanyaan kepada mereka. Kenapa kalian memesan minuman lain? Kitty menjawab, aku memesan teh karena alergi stroberi. Satu gigitan kecil aja bikin aku ruam-ruam. Dan Kyle menjawab, ya mau gimana, tapi aku bokeh. Aku minum kopi karena lebih murah. Siapa yang bohong? Kitty, dia bilang dia alergi stroberi, tapi para tamu lain minum jus cherry. Carlo mengajak Maria berakhir pekan romantis di pedesaan. Mereka tinggal di hotel mewah dan berjalan-jalan. Saat mereka kembali, ternyata seseorang masuk ke kamar dan mengobrak-abrik bareng mereka. Mereka menanyai 3 tersangka. Tetangga mereka bilang, maaf, aku ada kelas skydiving. Aku tiba 5 menit lalu. Petugas kebersihan bilang, aku membersihkan kamar di lantai 4 seharian. Jadi aku belum sempat membersihkan kamarmu. Dan petugas lobi bilang, aku mengurus grup turis dari Swedia seharian. Pemesanan mereka bermasalah. Siapa yang berbohong? Si petugas kebersihan. Hotel ini cuma 3 lantai. Carlo dan Maria ikut trip kapal dan menghadapi badai besar. Mereka terdampar di pulau terpencil. Akhirnya, mereka kelaparan dan mencoba mencari sesuatu untuk dimakan. Ada 4 pilihan, ladang jagung yang baru panen, taman dengan bijalar liar, jeruk dari pohon ini, atau beri dari semak ini. Bisakah kamu membantu mereka membuat pilihan yang paling aman? Orang-orangan sawah di ladang jagung terus bergerak dan terlihat sangat gak bersahabat. Ada duri tajam di semak beri ini. Laba-laba seram bersembunyi di pohon jeruk ini. Jadi, mereka lebih baik memilih ubi jalar. Maria dan Carlo terus berjalan dan menemukan terowongan. Sayangnya, mereka terjebak di sana. Ada 3 jalan keluar. Kawanan singa gunung bersembunyi di balik pintu pertama. Pintu kedua mengarah ke ruangan yang terbuat dari kaca pembesar. Terik matahari langsung menghanguskan siapa saja yang masuk. Dan ada danau penuh buaya di belakang pintu ketiga. Bisakah kamu membantu mereka menyelamatkan diri? Mereka harus menunggu sampai malam dan melewati pintu kedua. Maria dan Carlo menemukan 2 bola basket identik di lapangan. Diameter dan beratnya sama, tapi salah satunya padat dan yang lainnya berongga. Bagaimana mereka bisa mengidentifikasi bola yang padat tanpa mengangkat atau mendribelnya? Mereka harus mendorong kedua bola dari puncak gunung. Yang mencapai dasar lebih cepat adalah bola padat, karena bola ini butuh lebih sedikit energi mekanis untuk berputar. Tiba-tiba, penyihir laut muncul entah dari mana dan memindahkan Maria dan Carlo ke penjara bawah tanah. Ada catatan aneh di pintunya. Mereka harus memecahkan kode ini untuk melarikan diri. Bisakah kamu membantu mereka? Ganti tiap huruf dalam petunjuk ini dengan huruf sebelumnya dalam alfabet, dan hasilnya ketuk 3 kali. Mereka mengetuk 3 kali dan pintunya terbuka. Mereka pun masuk ke lorong luas dengan 3 terowongan mengarah keluar. Macan tutul lapar menunggu di terowongan pertama. Di terowongan kedua ada tangki penuh piranha. Gak ada yang bisa melewatinya dan keluar hidup-hidup. Dan ada pterosaurus raksasa bernapas api di belakang pintu ketiga. Rute mana yang paling aman?
Untuk memecahkan teka-teki ini, kita harus mengingat dua hal. Pterosaurus tidak menyemburkan api, naga yang melakukan itu. Selain itu, Pterosaurus sudah punah jutaan tahun lalu. Jadi pintu ketiga adalah pilihan yang terbaik.